Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan membahas tentang Internet Protocol Address. Pengetahuan terkait Internet Protocol Address sangat penting untuk dipahami dan dikuasai, terutama ketika ingin membangun sebuah jaringan, baik jaringan yang bersifat untuk kebutuhan personal atau intranet dan tidak terhubung ke jaringan global atau internet, maupun membangun jaringan lokal yang akan dihubungkan ke jaringan internet. Selain itu, pengetahuan terkait bilangan biner atau bilangan 2 digit, kemudian bilangan desimal, bilangan 10 digit, dan bilangan heksadesimal, bilangan 16 digit, juga diperlukan, terutama ketika melakukan proses pembagian segmen Internet Protocol Address. Adapun pembahasan dalam sesi ini adalah yang pertama, pengertian IP address, kemudian IP versi 4, dan juga nanti juga akan dibahas tentang IP versi 6. Kemudian kelas IP address, baik yang kelas full address maupun yang classless address. Kemudian penggunaan IP address, baik tentang IP public maupun IP private. Secara pengertian, IP address atau Internet Protocol Address, disingkat dengan IP address, adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasikan setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi. IP address terdiri dari barisan angka biner 32 bit sampai dengan 128 bit. Angka biner sendiri adalah angka dengan bilangan 2 digit, yakni angka 0 dan 1. Panjang angka 32 bit akan digunakan untuk IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6. Setiap bit tersebut akan merepresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Jadi tidak ada nanti bilangan 256 pada alamat IP yang akan diberikan pada sebuah host atau komputer. Kalau dianalogikan, maka IP address di dalam TCP/IP ini diibaratkan sebagai sebuah alamat rumah, di mana alamat tersebut bersifat unik atau tidak boleh ada alamat yang sama dalam suatu jaringan. IP address ini terdapat di dalam TCP/IP yang merupakan protokol yang mengatur komunikasi data. Protokol sendiri artinya sebuah standarisasi. Dalam hal ini, standarisasi bagaimana cara komunikasi data terjadi dalam sebuah jaringan komputer. Seperti kita ketahui, ada banyak sistem operasi pada sebuah sistem komputer. Ada Windows, ada Macintosh, ada Linux, ada juga host lain seperti misalnya smartphone dengan Android dan sistem operasi lainnya. Nah, kalau tidak ada standarisasi, tentunya host atau komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan itu tidak bisa saling berkomunikasi. Sehingga dengan kondisi tersebut diperlukan sebuah standarisasi bagaimana masing-masing device dapat saling berkomunikasi di antara perangkat tersebut. Saat ini ada dua versi IP address. Yang pertama IP versi 4 yang pertama kali digunakan pada tahun 1983 dan IP versi 6. IP versi 6 muncul karena mulai menipisnya alamat IP versi 4 yang tersedia. Dan kemudian distandarisasi IP versi 6 ini pada tahun 1998. Penyebaran IP versi 6 sendiri telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2000-an. Nah, untuk penggunaan secara global,
penggunaan IP address ini diatur nanti oleh sebuah badan resmi yang dinamakan dengan Internet Assigned Number Authority. Kemudian kita lihat apa itu IPv4, dan rata-rata ini yang akan banyak saat sekarang kita gunakan. Walaupun nanti bisa saja dalam suatu ketika sistem operasi yang kita pakai sudah mendukung IPv6 seperti Windows 8, terutama yang menggunakan Windows 10 atau Linux, itu bisa dikatakan sudah secara otomatis support dengan IPv6. Namun pada umumnya banyak PC atau device terhubung ke jaringan masih menggunakan IPv4, terutama dalam pembuatan jaringan lokal. Nah, IPv4 dalam format pengalamatannya dikenal dengan nama Dotted Decimal Notation. Contoh penulisannya dalam bilangan biner itu adalah 0110101001010101.000.1110110. Nah, ini angka biner ini dalam sistem komputer bisa dikatakan 01 itu adalah on off. Jadi penulisan IP address itu secara prinsip nanti akan menggunakan dikonversikan ke bilangan biner, walaupun yang kita lihat adalah dalam bentuk desimalnya nanti. Jadi angka biner tadi ketika di dalam bilangan desimal maka menjadi angka 117.149.29.234. Nah, ini nanti angka desimal itu dikonversikan ke dalam bilangan biner. Nah, kalau dalam bilangan heksa, artinya bilangan 16 digit yang dimulai dari 0 sampai 9, kemudian A sampai huruf F, maka dalam bilangan heksa, angka atau IP address yang kita dapatkan dalam versi 117.149.29.234 ini dikonversi menjadi 75.95.1D.EA. Jadi pemahaman tentang konversi bilangan ini sangat diperlukan, terutama ketika nanti kita melakukan proses subnetting, artinya proses dalam memecah sebuah alamat atau segmen IP address menjadi segmen yang lebih kecil. Mekanisme pengalamatan dengan panjang 32 bit dibagi ke dalam dua bagian nantinya. Yang pertama nanti akan memperlihatkan identitas jaringan, network ID-nya. Kemudian yang kedua identitas host tersebut atau identitas dari device sendiri. Jadi dari angka-angka yang kita lihat tadi 117, 149, 29 dan seterusnya, dengan melihat angka itu kita akan tahu ini berada pada jaringan apa, berada pada kelas IP apa, berada pada segmen apa, kemudian mana yang menjadi alamat host itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada IP address 117.149.29.234 tersebut, maka yang menjadi network ID-nya adalah pada 3 digit angka pertama, yakni angka 117. Kenapa angka pertama tersebut menjadi network ID-nya? Nanti akan kita pelajari setelah ini bicara tentang kelas-kelas IP. Jadi ada IP kelas A, B, dan C, dan seterusnya. Kemudian yang menjadi identitas hostnya adalah 3 digit angka yang terakhir, yakni 234. Artinya di sini kalau IP kita gunakan dengan angka 117 sampai dan di segmen terakhir atau oktet terakhirnya 234, maka tidak boleh ada host atau PC atau device lain yang juga menggunakan angka yang sama nantinya. Ini jadi nanti menjadi ketentuan dalam pemberian IP address. Kemudian dari IPv4 tersebut karena menggunakan 32 bit alamat, maka total IP address yang mungkin ada yang memungkinkan
adalah 2 pangkat n, di mana 2 tersebut dipangkatkan dengan 32 bit menjadi 2 pangkat 32, sehingga alamat totalnya jumlahnya adalah 4.294.296 alamat IP. Jadi jumlah IP address yang tersedia secara teoritis, jadi secara teoritisnya adalah 255 kali 255 kali 255 kali 255, atau sekitar 4 miliar lebih yang mesti dibagikan ke seluruh pengguna jaringan internet di seluruh dunia. Namun, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya IP address yang bisa dipakai itu tidak sampai 4 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembatasan atau limitasi, sehingga implementasinya hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Kemudian berikutnya kita lihat IP versi 6. IP versi 6 merupakan metode terbaru pengalamatan dalam jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Panjang totalnya adalah 128 bit dan secara teori mampu menyediakan alamat hingga 2 pangkat 128 atau sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 host. Jadi jumlah host yang bisa ditampung dengan IP versi 6 itu sangat banyak. Format notasinya dikenal sebagai kolon heksadesimal format. Artinya, dalam IP versi 6 akan menggunakan konsep bilangan heksadesimal, bilangan 16 digit. Bilangan yang dimulai dari 0 sampai 9, bilangan yang terdiri dari 0 sampai 9 dan A sampai huruf F. Jadi huruf A sampai huruf F dan angka dari 0 sampai 9. Kemudian masing-masing blok di dalam IP versi 6 itu ditandai atau dipisahkan dengan tanda titik 2 atau dikenal dengan istilah kolon. Berbeda kalau di IP versi 4 tadi. Di IP versi 4 dikenal dengan dotted decimal format. Jika pada IP versi 4 alamat 32 bit tadi dibagi dalam 4 blok, maka pada IP versi 6 128 bit tersebut akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang kemudian dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal yang berukuran 4 digit. Kita lihat contoh alamat IP versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Itu ada 128 digit angka. Kemudian bilangan tadi dibagi ke dalam 8 blok yang berukuran 16 bit. Jadi satu blok berukuran 16 bit atau ada 16 angka dalam satu blok tersebut. Nah, kemudian setelah dikonversi dari biner, jadi bilangan tadi adalah bilangan biner, dikonversi menjadi bilangan heksadesimal, sehingga hasil konversinya adalah 21.00.2F3B.2.000AA.2FE28.2 Ini metode penulisan IP address versi 6. Kalau tadi kita lihat kalau di versi 4 ada 4 blok di mana dipisahkan dengan tanda titik. Berikutnya kita lihat kelas IP address. Jadi dalam kelas IP address dikenal ada 2 pembagian. Yang pertama kelas full address dan yang kedua classless address. Kelas full address adalah metode pembagian
IP address berdasarkan kelas, di mana IP address dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Pembagian kelas-kelas ini ditujukan untuk mempermudah alokasi IP address, baik untuk host atau jaringan tertentu atau untuk keperluan tertentu. Perbedaan tiap kelas adalah pada ukuran dan jumlahnya. Contohnya, IP kelas A nanti dipakai oleh sedikit jaringan, namun jumlah host atau jumlah device yang dapat ditampung oleh jaringan pada kelas A itu akan sangat banyak. Atau kelas C, di mana jumlah jaringannya banyak, namun jumlah host atau device yang dapat ditampung dalam satu jaringan itu sedikit. Sementara kelas D dan E nanti tidak akan digunakan secara umum. Kenapa? Karena kelas D digunakan bagi jaringan multicast dan kelas E digunakan untuk uji coba eksperimental, tidak ini untuk penelitian. Perangkat lunak internet protokol dari sistem operasi dari masing-masing device nanti akan menentukan pembagian jenis kelas ini dengan menguji beberapa bit pertama dari IP address yang diperoleh oleh sebuah perangkat. Jadi dengan bit pertama dari IP address, kita akan tahu berada pada kelas berapa IP yang diperoleh oleh sebuah host. Kemudian kita lihat kelas IP address pertama, yakni kelas A. Nah, pada kelas A, network ID menempati oktet pertama. Jadi, bagian oktet atau kelompok atau segmen seperti yang Anda lihat di gambar ada 4 oktet atau pengelompokan, di mana oktet pertama menjadi penanda dari network ID untuk kelas A. Nah, nilai oktet pertama pada kelas A adalah 1 sampai 127. Jadi jika kita menemukan sebuah alamat IP sebuah PC, device atau apa saja dimulai dengan angka 1 sampai 127, maka device tersebut berada pada kelas A. Nah, jumlah network yang ada pada kelas A itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 127. Kemudian network 0.0.0.0 ini dicadangkan, artinya tidak digunakan. Pada umumnya network 00 tersebut 0.0.0.0 ini digunakan sebagai network ID untuk semuanya. Kemudian 127 ini digunakan sebagai loopback. Loopback ini adalah semacam alamat yang digunakan oleh setiap device untuk berkomunikasi dengan dirinya. Nanti akan ketemu, misalnya Anda akan ketemu alamat IP 127.0.0.1. Jadi 127.0.0.1. Artinya itu adalah alamat yang dimiliki oleh semua laptop. Jadi digunakan untuk loopback. Artinya digunakan oleh device atau PC atau apa saja sebagai loopback untuk dirinya sendiri, untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, alamat 127.0.0.1 itu pada umumnya nanti ketika misalnya nanti Anda belajar pemrograman, terutama yang web-based, maka biasa ditulis dengan localhost atau tertulis dengan localhost. Kemudian jumlah network yang sebenarnya ada pada kelas A adalah 128, di mana angka 128 ini diperoleh dari 0 sampai 127. Jadi diperoleh jumlah angka 128, kemudian dikurang 2, karena 00 tidak dipakai, 0000 tidak dipakai, kemudian juga 127 juga tidak digunakan. Artinya dikurang 2 menjadi total jumlah network yang ada pada kelas A itu 126.
Nah, jumlah host pada tiap jaringan artinya dari setiap 126 jumlah network di kelas A, itu jumlah hostnya artinya jumlah device yang bisa terhubung dalam suatu jaringan itu adalah 2 × 24. Kemudian dikurang 2. Dari mana angka 24 itu? Pangkat 24, angka itu diperoleh dari segmen kedua, ketiga, dan keempat. Oktet kedua, ketiga, dan keempat. Jadi angka itu diperoleh dari angka oktet kedua, 3, dan oktet keempat. Totalnya adalah 16 jutaan. Jadi dalam satu network di kelas A itu bisa menampung host sebanyak 16 juta. Kemudian berikutnya IP address kelas B. Nah, network ID pada kelas B itu menempati 2 oktet pertama. Jadi menempati 2 oktet pertama untuk kelas B. Nilai oktet pertama dari kelas B itu dimulai dari angka 128 sampai 191. Jadi angka pertama pada kelas B itu tertulis nanti misalnya 128 titik sekian 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 sampai dengan 191 titik sekian sekian sekian, maka itu akan dinyatakan sebagai kelas B. Jumlah network pada kelas B dimulai dari 128.0 sampai dengan 191.255 atau dapat ditulis dengan untuk IPv4 ingat ada 4 dot tanda titik terbagi kepada 4 bagian, jadi 128.0.0.0 sampai dengan 192.255.0.0. Nah, network 191.255 itu tidak digunakan. Jadi network yang sebenarnya ada pada sebuah kelas B itu berjumlah atau dimulai dari 128.0.0.0 sampai dengan 191.254.0.0, artinya berjumlah sekitar 16.000. Kemudian jumlah host tiap jaringan itu adalah 2/16. Artinya pangkat 16 itu diperoleh dari 2 oktet terakhir. 2 oktet terakhir artinya 2 oktet ketiga dan keempat dikurang dengan 2. Pengurang 2 ini nanti digunakan untuk alamat network ID dan broadcastnya. Makanya total jumlah host yang bisa ditampung oleh satu jaringan di kelas B itu berjumlah 65.000. Kemudian kita masuk ke IP address kelas C. Dan network ID pada kelas C itu menempati 3 oktet pertama. Artinya dimulai dari oktet 1, oktet 2, dan oktet ketiga. Nilai oktet pertama itu adalah 192 sampai dengan 223. Dan jumlah network dimulai dari 192.0.0 sampai dengan 223.255.255 atau dapat ditulis dengan 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.0. Network 192.0.0.0 dan 233.255.255.0 ini tidak digunakan. Artinya jumlah network atau jaringan real yang ada di kelas C adalah berjumlah 2 jutaan. Kemudian jumlah host pada tiap jaringan di dalam kelas C itu berjumlah secara standarnya berjumlah 2/8. Angka 8 itu diperoleh dari bit terakhir dari oktet keempat. Artinya berjumlah 254. Nah, angka-angka ini berapa jumlah network
berapa jumlah host yang ada dalam tiap jaringan, nanti akan bisa kita cari, kita temukan. Terutama nanti tentunya ada penguasaan terhadap konversi bilangan dari bilangan desibel ke biner dan sebaliknya dari biner ke desimal. Kita lihat selanjutnya IP address kelas D. Nah, kelas D ini digunakan untuk keperluan multicast, mengirim ke banyak. Nilai oktet pertama di kelas D itu 224 sampai 239. Di sini IP ini bisa dikatakan tidak umum dipakai, makanya jumlah maksimal jaringannya tidak didefinisikan, begitu juga jumlah maksimal host. Jadi angkanya 224 sampai 239. Begitu juga dengan IP address kelas E. Nah, ini digunakan untuk keperluan penelitian. Artinya nilai oktet pertama kelas E dimulai dari 240 sampai 255. Karena ini tidak digunakan untuk keperluan umum, makanya jumlah maksimal jaringan dan host tidak definisikan pada kelas E, begitu juga pada kelas D. Kembali diulangi, artinya alamat IP address pada kelas A dimulai dari angka 1 sampai 127. Kelas B dimulai dari angka 128 sampai dengan 191. Kelas C dimulai dengan dari 192 sampai 223. Kelas D dari angka 224 sampai 239. Dan kelas E dari 240 sampai 255. Nah, angka-angka ini mesti diingat terutama pada kelas A, B, dan C. Karena angka-angka inilah nanti yang akan digunakan dalam pembuatan jaringan. Baik jaringan dalam jaringan lokal maupun menghubungkan jaringan lokal nanti ke jaringan global. Nah, ini digunakan kelas A, B, dan C. Berikutnya, pembagian IP address adalah classless address. Classless addressing adalah metode pengalokasian alamat IP address tanpa kelas. Jadi kalau sebelumnya ada kelas A, B, dan C sampai E, maka di classless itu tidak menggunakan kelas. Namun pengalokasian IP-nya nanti dengan istilahnya CIDR. Artinya di sini pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperlambat pertumbuhan tabel perutian. Jadi pada teknologi yang dibuat sekarang itu agar IP address versi 4 tersebut tidak masih bisa semua komputer lokal terhubung ke internet, maka dibuatlah metode CIDR supaya IP tersebut tidak cepat habis, terutama IP public, supaya komputer-komputer di jaringan lokal, misalnya labor-labor komputer, tetap bisa terhubung ke jaringan global menggunakan satu IP public, di mana PC-PC di labor tersebut atau PC-PC di jaringan lokal itu tetap menggunakan IP private saja. Nah, contoh penulisan notasi CIDR itu ditulis dengan contohnya 198.168.100.14/. Jadi digunakan slash 24 contohnya di sini. Artinya angka ini, angka 192.168.100.14/24 ini akan merepresentasikan alamat IP versi 4. Kenapa versi 4? Karena di sini terbagi kepada 4 segmen dan menggunakan titik. Kalau seandainya dia titik 2, artinya nanti itu dikatakan IP versi 6, tapi terbagi kepada 8 oktet. Nah, kalau dia terbagi ke 4 oktet dan dengan simbol titik, maka ini adalah IP versi 4. Jadi angka ini merepresentasikan alamat IP versi 4
192.168.100.14 dengan network ID 192.168.100.0. Kemudian broadcast-nya. Broadcast ini artinya yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi ke jaringan 192.168.100.255 dengan subnet mask. Jadi ini bungkus jaringan itu subnet mask di angka 255.255.255.0. Nah, angka-angka ini akan didapatkan dengan cara pencarian menggunakan bilangan biner. Jadi pengetahuan tentang konversi bilangan biner itu sangat diperlukan. Nah, ini semua didapatkan angka-angka ini dengan garis miring 24 tersebut. Jadi ini dinamakan dengan notasi CIDR. Nanti kita akan tahu dengan CIDR tersebut berapa jumlah jaringan yang ada di dalam CIDR di dalam segmen itu, berapa jumlah host yang ada, apa IP network untuk ID, apa untuk broadcast, dan berapa atau dari rank apa saja IP yang digunakan untuk host-host pada jaringan tersebut. Host-host itu artinya komputer kah, PC kah, laptop kah, atau device-device lain yang terhubung ke jaringan. Kemudian kita lihat dalam penggunaan IP address ada yang diistilahkan dengan IP public. Yang pertama IP public dan yang kedua IP private. Jadi ada penggunaan IP address itu terbagi kepada dua, public dan private. IP public adalah IP address yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan di internet. Sebagai contoh, pada saat kita pertama kali mengakses URL gufron.com, maka secara otomatis komputer kita itu, komputer yang digunakan untuk akses tersebut akan melakukan koneksi ke alamat IP 114.6.226.199. Artinya, masing-masing komputer, masing-masing device itu memiliki alamat dalam bentuk angka. Jadi, setiap device yang terhubung ke jaringan itu mesti memiliki alamat dalam bentuk angka. Nah, alamat dalam bentuk angka tersebut adalah IP address yang digunakan di jaringan internet dan digolongkan sebagai alamat IP public. Kenapa digolongkan sebagai alamat IP public? Karena alamat itu atau IP address itu bisa diakses dari mana saja di jaringan internet. Nah, kenapa kita akses gufron.com tapi yang kita tuju sebenarnya adalah alamat 114.6.226.199? Artinya, seperti dijelaskan tadi, setiap komputer mesti memiliki alamat dalam bentuk IP address agar bisa terhubung ke jaringan. Dan untuk memudahkan orang mengingat di mana alamat sebuah website, karena kalau misalnya dalam bentuk angka seperti ini, misalnya angka 114.6.226.199, kemudian ada lagi website yang lain seperti misalnya Google juga punya alamat IP sendiri, kemudian Yahoo juga punya IP sendiri dan yang lainnya. Tentunya kalau misalnya alamat sebuah domain itu menggunakan angka, itu akan menyulitkan orang untuk mengingatnya. Karena itu digunakanlah metode supaya angka-angka ini diterjemahkan ke dalam bentuk yang memudahkan orang mengingat dalam bentuk sebuah alamat dalam bentuk huruf. Jadi alamat website tersebut sebenarnya representasi dari alamat komputer dalam bentuk angka. Kemudian berikutnya adalah IP private. IP private adalah IP address yang digunakan untuk komunikasi
yang tidak terhubung langsung dengan internet atau berada pada sebuah area lokal, jadi local area network. Tujuan penggunaan IP private adalah menghindari kehabisan alamat IP publik. Secara default, dengan menggunakan IP private, maka komputer yang berada di jaringan tersebut tidak akan dapat terhubung ke internet, hanya dapat bertukar informasi dengan komputer lainnya. Namun dengan menggunakan komputer proxy yang bertindak sebagai gateway untuk komputer lainnya yang ada di jaringan lokal, maka PC-PC yang menggunakan IP private bisa berkomunikasi ke jaringan global. Artinya IP private masih tetap bisa mengakses ke internet dengan menggunakan gateway. Artinya gateway ini adalah sebuah komputer yang menjadi gerbang untuk berkomunikasi ke jaringan global. Dengan demikian, satu IP public artinya IP tadi kita bahas yang bisa berkomunikasi ke jaringan global. Dengan satu IP public, maka komputer yang lainnya, ada katakanlah dalam sebuah local area network, misalnya ada 20 PC atau laptop, tetap bisa berhubungan ke internet dengan menggunakan satu IP public tersebut. Nah, ini tujuannya agar PC-PC yang berada di jaringan lokal itu tidak perlu semuanya harus menggunakan IP public. Karena penggunaan IP public itu bisa dikatakan membutuhkan biaya. Dan biasanya kita juga ketika berlangganan dengan ISP, komputer kita itu terhubung ke jaringan global, ada dengan IP private, ada dengan IP public. Dan kalaupun dapat IP public, seperti misalnya kita langganan dengan katakanlah dari produknya Telkom, itu biasanya bersifat dinamis. Artinya IP public yang kita dapatkan itu akan berganti setiap kita melakukan koneksi ke jaringan global. Nah, alamat IP private yang digunakan itu dimulai dari kelas A itu pada angka 10.0.0.0/8. Artinya dari rank 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Jadi angka-angka ini, angka yang diwarnai merah, itu artinya angka yang dapat digunakan oleh device, apakah PC atau laptop atau smartphone. Jadi dengan 108 artinya mendapatkan rank IP dari 10.0.01 sampai 10.255.255.254. Nah, pada kelas B, alamat IP private adalah 172.16.0.0/12. Artinya rank IP pada kelas B itu dimulai dari 172.16.0.1 sampai dengan 172.31.255.254. Kemudian pada kelas C, alamat IP private yang digunakan adalah 192.168.0.0/16. Artinya dari rank 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Nah, pengetahuan tentang hal ini sangat penting. Kenapa? Ketika kita membangun sebuah jaringan dan kita tidak mengetahui mana yang IP private dan mana yang IP public, bisa saja kita nanti menggunakan IP, misalnya kita buat dengan kelas C 192.167.0.1 misalnya. Nah, artinya di sini kalau 192.167 artinya kita sudah menggunakan IP public. Artinya apa? IP public tersebut berarti alamat sebuah PC lain di internet. Sehingga PC kita akan bisa salah menuju sebuah alamat website. Karena itu, pahamilah mana IP private pada kelas A, kelas B, dan kelas C.
Sehingga nanti dalam pembuatan jaringan lokal atau LAN, kita tidak salah memberikan alamat IP. Jadi ingat, IP digunakan pada masing-masing kelas. Jadi diulangi, rank IP pada kelas A dimulai dari angka 1 sampai 127. Dengan IP private-nya adalah 10.0.0.0/8. Artinya dari rank 10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Ini private untuk kelas A. Nah, kelas B dimulai dari rank angkanya 128 sampai 191. Ini rank untuk IP kelas B, di mana IP private-nya 172.16.0.0/12. Artinya rank IP untuk private di kelas B adalah 172.16.0.1 sampai dengan 172.31.255.254. Ini private kelas B. Nah, kelas C dimulai dari angka 192 sampai 223. Kemudian IP private-nya adalah 192.168.0.0/16. Artinya dari rank 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Kemudian IP address 169.254.255.254. Alamat ini tidak dapat digunakan sebagai IP public, tapi menjadi IP private. Nah, IP ini umumnya nanti akan Anda temukan atau Anda lihat ketika komputer Anda terhubung ke dalam jaringan, komputer Anda terkoneksi ke sebuah jaringan, namun keluar tanda seru. Artinya, komputer Anda masuk jaringan tapi tidak mendapatkan IP. Jadi bisa dikatakan limited. Jadi masuk jaringan tapi tidak mendapatkan IP. Nah, IP yang akan didapatkan adalah biasanya 169.254.255.254 atau dalam bentuk yang pasti adalah 169.254 sekian. Nah, alamat ini kalau Anda menggunakan sistem operasi Windows disebut dengan Automatic Private Internet Protocol Addressing. Nah, ini biasanya memang komputer connect tapi tidak mendapatkan IP address dari komputer yang menyediakan IP address di jaringan tersebut. Baik, untuk materi tentang IP address dicukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.